البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Abu Fadli dha'afatil muslimin wal fuqara wal khamilin. Bab keutamaan kaum muslimin yang lemah. Dha'afah jamak dari dhaif. Dha'afah wazan fa'alah seperti apa ya? Katabah yaitu jamak dari katib. Ada yang lain enggak? Hafadhah yaitu jamak dari hafid. Para pengawas atau penjaga. Ini wazan fa'alah. Seperti harasah jamak dari haris, pengawal. Kemudian wal fuqara, orang-orang yang fakir, wazan fu'ala ma'ruf. Wal khamilin, yaitu orang-orang yang menyembunyikan diri. Tidak mengatakan menyembunyikan diri, tapi tersembunyi. Khamil, yang tersembunyi, tidak terkenal. Qala Allah Ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah wa la ta'du aynaka anhum. Dan sabarkan dirimu bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di waktu pagi dan petang, yang mereka itu menginginkan wajah Allah. Dan jangan sampai kedua matamu itu melampaui mereka, sampai masuk kepada apa? Yaitu suka memandang ke orang-orang kaya, suka memandang kepada orang-orang yang hartanya lebih dan seterusnya. Tapi kita lihat di sini Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Sabarkan dirimu bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka. Ini menunjukkan tentang apa? Wajibnya untuk sabar, karena ayatnya perintah. Asal dari perintah adalah wajib. Dan dalil-dalil banyak masalah apa? Kewajiban sabar. Wasbir ala ma yaqulun. Sabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan. Wasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Kesabaran yang tidak apa itu? Tidak memiliki syakwa, tidak mengeluh di situ. Juga apa? Wasbir li hukmi rabbik, fasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah untuk memenuhi hukum Rabbmu, dan seterusnya. Dalil masalah wajibnya sabar ini banyak. Tayyib, siapa yang disuruh, yang disabarkan yaitu jiwamu. Wasbir nafsak. Kenapa? Karena jiwa manusia ma'ruf. Allah Ta'ala berfirman, wa khuliqal insanu innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan banyak keluh kesah. Memang ini jiwa kita seperti itu. Mudah untuk apa? Putus asa, mudah untuk mengeluh. Ini kebanyakan manusia jiwanya memang seperti itu. Maka apa? Disuruh untuk sabar. Ini masuk dalam jihadun nafas. Allahul musta'an. Dan ini adalah jihad yang terbesar. Jihad melawan orang kafir, ini jihad yang agung. Jihad melawan orang munafikun, jihad yang lebih agung lagi. Jihad melawan setan, ini lebih agung lagi. Jihad melawan diri sendiri, ini jihad yang paling besar. Sampai Rasulullah menyatakan apa itu? Al-mujahid man jahada nafsahu li ta'atillah. Alanya adalah istighraqiyah lil jins. Mujahid yang betul-betul mujahid, mujahid yang sejati adalah orang yang memerangi diri sendiri untuk taat kepada Allah. Betul-betul apa? Memaksa diri sendiri agar setia kepada Allah. Karena diri sendiri ini apa? Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa itu betul-betul sangat banyak memerintahkan kepada kejelekan. Maka jihad melawan dia itu paling besar jihadnya. Makanya memang perlu kesabaran. Tayyib, bersama siapa? Ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka. Ini menunjukkan yaitu apa? Betapa ditekankannya untuk kita itu bersama dengan orang-orang yang baik. Allah Ta'ala telah berfirman di dalam ayat yang lain, wattabi sabila man anaba ilai. Ikuti jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Dan Allah Ta'ala juga telah berfirman di dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadikanlah kalian itu bersama orang-orang yang ma'as-sadiqin, ya, ma'as-sadiqin, orang-orang yang jujur. Jangan apa? Kumpul dengan orang yang dusta, nanti jadi pendusta. Tapi berkumpullah dengan orang yang jujur sehingga kita jadi orang yang jujur. Kenapa? Karena teman dekat itu memang sangat berpengaruh, sangat berkesan, mudah untuk menyeret kepada sesuatu yang menjadi akidah dia. Makanya Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Abi Hurairah, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadisnya sahih. Apa itu? Ar-rajulu ala dini khalilih falyangdur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu bersama agama teman dekatnya, maka hendaknya seorang dari kalian melihat dengan siapa dia itu berteman dekat. Dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, masalul jalisi sholih wal jalisi su kama sali apa?
kama salis sahibil misik wa nafikhil kir. Permisalan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek adalah seperti penjual minyak wangi dan apa? Dan peniup bara api, yaitu tukang apa itu? Tukang besi. Iya. Fa amma sahibul misik fa imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Untuk penjual minyak wangi boleh jadi dia akan memberimu hadiah. Ya, sering kita dapatkan. Kalau teman kita penjual minyak wangi, sering kita dikasih free. Nah, lumayan dapat bau yang harum. Dan juga boleh jadi engkau membeli sesuatu yang bagus. Dan boleh jadi engkau akan mendapatkan bau yang harum dari dia. Walaupun kita nggak beli, kita nggak pakai. Kalau kita duduk di samping dia, nah kita ikut-ikut harum. Dan itu ma'ruf seperti itu. Wa amma sahibul kir, adapun tukang besi itu, fa imma an yahriqa saubak, boleh jadi dia akan membakar bajumu karena percikan-percikannya itu, percikan besi atau percikan apinya. Wa imma anta jidamin hurihan muntinah, boleh jadi engkau akan mendapatkan darinya bau yang busuk, bau api yang terbakar dan bau sesuatu yang hangus dan lain-lain. Dan bahkan zaman dulu membakarnya adalah dengan apa? Dengan kayu, sehingga ada bau-bau busuk juga dari kayu-kayu tadi. Tayyib. Makanya Imam An-Nawawi mengatakan di sini Rasulullah sangat menekankan untuk dan menggalakkan untuk kita berkumpulnya adalah dengan orang yang baik dan kita menjauh dari orang-orang yang jelek. Juga dalam hadis muttafaqun alaih dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tentang apa? Kisah orang yang membunuh 100 orang itu. Si alimnya mengatakan apa? Walakin alaika an tadhhaba ila qaryati kadza wa kadza fa inna biha unasun ya'budunallaha fa'budillaha ma'ahum. Tapi engkau harus apa? Pergi ke negeri demikian dan demikian karena di sana ada sekelompok orang yang beribadah kepada Allah, maka sembahlah Allah bersama mereka. Wala tarji ila qaryatik fa inna qaryataka qaryatus su'. Jangan engkau kembali ke negerimu karena negerimu adalah negeri yang buruk. Berita apa? Memang sangat ditekankan untuk kita, yaitu apa? Ibadah bersama orang-orang yang soleh agar kita rajin ibadah. Kalau lingkungannya jelek maka ini akan sangat menambah semangat untuk jelek dan melemahkan semangat untuk bertobat. Dan dalil banyak sekali tentang masalah ini. Tayyib. Makanya di sini apa? Bersama siapa? Ma'alladzina yad'una rabbahum. Bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka. Kita tahu bahwasanya apa? Doa itu terbagi dua, doa masalah dan doa ibadah. Yaitu betul-betul berdoa dan juga apa? Makna yang lain adalah ibadah. Salat bersama mereka, puasa bersama mereka, tadarus Al-Qur'an bersama mereka, dan juga apa? Murajaah ilmu bersama mereka dan seterusnya, saling menyemangati satu sama lain. Adapun kalau teman duduknya adalah apa? Para peminum khamar, boleh jadi dia nanti akan diejek. Kamu tidak minum khamar karena kamu lemah aja. Aku tahu kamu itu penakut aja. Kamu nggak kuat, akalmu itu lemah, nggak seperti akal kami. Akhirnya apa? Oh tak, saya kuat. Nah, akhirnya coba satu-satu. Dan itu biasa, mereka akan pakai cara-cara seperti itu. Tayyib. Maka disuruh untuk apa? Allah Ta'ala yang menyuruh kita untuk kumpul dengan orang yang baik dan menjauh dari orang-orang yang jelek. Dan dalilnya terlalu banyak untuk masalah ini. Makanya kata Imam Ibnu Muflih rahimahullahu ta'ala, Ibnu Muflih Al-Hambali di dalam kitab apa itu Al-Adabus Syar'iyyah, setelah menyebutkan masalah apa? Masalah harus apa? Banyak kumpul dengan orang yang baik dan menjauh dari orang yang jelek. Beliau mengatakan at-tabi'ah naqalah. Karakter itu mudah untuk berpindah. Kenapa berpindah? Karena apa? Dia akan mudah menular kepada orang lain. Kalau orang yang kita kagumi itu orang baik, maka kita akan apa? Mencontoh dia. Kalau orang yang kita kagumi itu orang yang jelek, kita akan mencontoh dia juga, mencontoh kejelekan dia dan seterusnya. Memang tabi'ah itu naqalah, sangat mudah untuk berpindah, sangat mudah untuk menular. Maka cari orang yang tabi'ahnya baik dan kesannya itu baik. Tayyib. Disebutkan di sini bil ghadati wal asyi, yaitu di waktu pagi dan petang, dan dalil-dalil banyak yang menyebutkan apa? Masalah ibadah itu ditekankan di awal waktu dan juga di akhir waktu. Siapa yang mampu mendatangkan dalil masalah ini? Wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Dan sebutlah pujian Rabbmu itu di waktu pagi dan di waktu petang dan di waktu pagi. Dalil-dalil banyak menyebutkan masalah itu. Ini isyarat, yaitu apa? Kita mengawali hari dengan kebaikan, kita juga menutup hari juga dengan kebaikan. Dan termasuk zikir yang paling baik di waktu pagi adalah sholat subuh. Sebagaimana zikir yang paling baik di waktu petang adalah apa? Sholat asar. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Tidak harus zikir itu mengucapkan subhanallah 33 kali dan seterusnya. Tidak. Bahkan sholat itu adalah zikir, termasuk zikir yang terbesar.
Baik, makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis muttafaqun alaih dari siapa itu Jarir bin Abdullah. Rasulullah SAW bersabda, hadisnya telah kita lewati, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamar fi lailatul badr fa in istata'tum alla tughlabu an sholatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian di hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Maka kalau kalian mampu untuk tidak terkalahkan dari mengerjakan sholat subuh dan sholat asar, maka kerjakan itu. Yaitu orang yang paling berjaya mendapatkan keutamaan tadi adalah yang dia menjaga ibadah di waktu subuh dan di waktu asar. Dan dalil banyak tentang masalah ini. Makanya pengutamaan waktu untuk diutusnya malaikat penjaga adalah dua waktu itu. Hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, yata'aqabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar summa yajtami'una fi sholatis subuh wa fi sholatil asar. Yaitu para malaikat itu datang silih berganti mengawasi kalian di waktu pagi dan di waktu malam, dan mereka berjumpa di waktu sholat subuh dan di waktu sholat asar. Summa yartafi'una ila rabbihim, kemudian mereka naik ke Rabb mereka. Yang selesai tugas naik, yang baru datang ya tentunya menjalankan tugasnya. Nanti saling berjumpa lagi di waktu yang berikutnya, imma waktu subuh, imma waktu asar. Kemudian apa? Wa yas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum. Lalu Rabb mereka bertanya dan Allah itu lebih tahu daripada mereka. Min aina ji'tum? Madza fa'ala rabbukum? Yaitu min aina ji'tum? Dari mana kalian? Maka mereka mengatakan itu lafaz yang lain, hadits Abi Hurairah juga. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian meninggalkan para hambaku? Maka para malaikat tadi mengatakan, atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Kami datangi mereka dalam keadaan mereka sholat, dan kami tinggalkan mereka juga dalam keadaan mereka sholat. Intinya apa? Yaitu ibadah di waktu pagi dan ibadah di waktu petang itu. Tapi syaratnya apa? Yuriduna wajhah. Mereka menginginkan wajah Allah, bukan karena mencari ridho makhluk. Bukan seperti yang terjadi di sebagian pulau di Indonesia itu. Dia sengaja datang ke masjid, ibadah sampai nangis-nangis. Kenapa? Untuk biar diterima lamarannya ke seorang gadis itu. Ini enggak mencari wajah Allah, tapi wajah gadis itu dan wajah para walinya. Ini tidak ikhlas namanya. Harus apa? Karena mencari wajah Allah, menginginkan untuk apa? Melihat indahnya wajah Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi itu. Kemudian apa? Wala ta'du ainaka anhum, dan jangan kedua matamu itu melampaui mereka. Kenapa? Kalau kita tidak mau lagi untuk melihat kepada orang-orang soleh, walaupun dia fakir, tapi kita lebih suka melihat kepada apa? Kepada para juragan, pada orang kaya, walaupun orangnya tidak sholat, yang penting dia kaya. Maka ini akan menimbulkan kecelakaan. Kenapa? Karena dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, ini hadis di Bukhari kah? Ana terlupakan, atau Muslim. Rasulullah bersabda, "Ungduru ila man huwa asfala minkum wa la tangduru ila man fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum." Lihat kepada orang yang di bawah kalian, jangan kalian lihat yang di atas. Karena kalau kalian melihat yang di bawah itu akan lebih mendorong kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Walaupun orang di atas kita punya kereta BMW barangkali, atau BM triple U, nggak tahu, al-muhim. Tapi kita nggak melihat ke situ, kita lihat yang di bawah. Oh, kita punya kereta alhamdulillah sederhana, yang lain cuma punya kereta roda 3, kasihan tuh. Kalau dia pusing ke kiri dengan laju akan terbalik. Oh, kereta kita masih bagus, alhamdulillah. Yang kereta roda 3 juga dia, alhamdulillah kita masih punya kereta roda 3, kekuatannya ada sekian kuda. Sementara teman kita cuma punya beca, nggak ada kekuatannya. Yang punya beca, alhamdulillah masih punya roda 3. Teman saya cuma punya roda 2 saja. Roda 2 itu pun tenaga kaki aja. Ya itu apa itu namanya? Bicycle. Apa? Gerek. Ditarik rantainya itu. Menggedah aja punya gerek. Yang punya roda 2 masih, alhamdulillah punya roda 2. Yang teman saya hanya jalan kaki kemana-mana, kasihan mengukur jalan 1 meter, 2 meter, 1 kaki, 2 kaki, kasihan. Yang punya kaki, alhamdulillah masih punya kaki. Teman saya nggak punya kaki. Yang nggak punya kaki, alhamdulillah kaki saya nggak dibawa kemana-mana yang maksiat. Saya selamat. Berapa banyak orang yang kakinya membawa kepada kemaksiatan, dan alhamdulillah saya masih hidup. Berapa banyak orang yang sudah mati tidak boleh balik lagi. Itu kalau kita lihat ke bawah. Kalau lihat ke atas, maka kita akan mudah untuk darah tinggi, pening.
Tayyib. Makanya jangan seperti yang sebagian orang tua di Indonesia itu, ketika dikasih tahu ini ada yang melamar, dia orangnya baik, tapi dia ini agak kecil-kecilan. Ibunya bilang, janganlah gitu, nanti engkau makan apa? Tapi ini saya sudah punya calon, dia adalah Dia adalah niagawan besar di dermaga, punya kapal banyak, walaupun dia nggak sholat. Nah, ini nggak baik. Lihatnya ke atas, walaupun yang atas sendiri orangnya samseng. Ya kalau setia, kalau di masing-masing dermaga dia punya simpanan, istrinya yang kasihan. Makanya di sini Allah Ta'ala menyuruh untuk apa? Kita lihat yang di bawah, jangan melihat yang di atas. Makanya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lain-lain di Sahih Musnad itu dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bisab, kekasihku Rasulullah SAW memberi saya wasiat dengan 7 perkara. Di antaranya adalah yang pertama ausani bisilatirrahim wa in udbirtu, yaitu mewasiatkan kepada saya untuk menjaga silaturahim walaupun saya dibelakangi. Yang kedua adalah ausani bihubbil masakin, dan mewasiatkan kepada saya untuk cinta pada orang-orang miskin, wa dunuwi minhum, dan mendekat kepada mereka. Yang ketiga adalah wa ausani an aqula al-haqqa wa in kana murra, mewasiatkan kepada saya untuk mengucapkan yang benar walaupun itu pahit. Yang keempat, ausani an uksira min qawli la haula wala quwwata illa billah fa innahu kanzun min tahtil arsy, dan mewasiatkan kepada saya untuk banyak mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, karena itu adalah perbendaharaan di bawah arsy. Wa ausani an angdura ilaman duni wala angdura ilaman fauqi, dan mewasiatkan saya untuk melihat yang di bawah bukan melihat yang di atas. Dan beberapa wasiat lain ana terlupakan. Intinya adalah melihat yang di bawah, jangan melihat yang di atas. Dalam masalah Di dalam masalah keduniaan. Adapun kalau dalam masalah amal soleh, dalam masalah agama, maka kita disuruh untuk melihat ke atas, jangan melihat ke bawah. Disuruh, kenapa kamu tidak menjalankan sholat sunnah? Alhamdulillah saya sholat 5 waktu, teman saya nggak sholat. Nah itu lebih jelek. Nanti yang, kenapa kamu nggak sholat? Alhamdulillah saya masih syahadat. Orang Cina itu nggak syahadat tuh, saya masih bagus lah. Allah harus bersyukur sama saya. Ini lebih jelek lagi. Saya masih mau syahadat tuh. Nah, ini malah jadi semakin lemah kalau seperti itu. Tapi kalau lihat ke atas maka semakin bersemangat. Oh, saya diberi kecerdasan yang hebat. Bahkan setiap hari saya minum cerebrofit sirup. Tapi kenapa saya cuma hafal sedikit, teman saya hafal 30 juz. Oh, ini tak layak ini. Dia cerdas, saya juga cerdas. Saya harus lebih baik. Seperti itu, perlombaan dalam kebaikan itu baru betul. Adapun kalau perlombaan yang terjadi di sebagian muhaddisun yang nggak dapat taufik, 1-2 aja tidak banyak. Ketika lihat temannya itu maju, malah kemajuannya itu yang dihalangi. Bukan dia, oh saya harus lebih maju, bukan. Tapi faktor-faktor yang membuat temannya maju itu yang dihalangi. Buku temannya disembunyikan. Ketika temannya mau nulis hadis, kolamnya disembunyikan. Nah, ini nggak baik. Pennya disembunyikan. Ini bukan cara yang betul. Tapi persaingan yang sehat. Thayyib ilahuna wallahu a'lam.